Bab 084. Matanya berbinar ketika melihat ada banyak tumpukan uang di dalamnya. Tak hanya itu. Ada juga beberapa perhiasan. Tanpa pikir panjang Pak Bandi pun memasukkan semua gepokan uang itu ke dalam ranselnya, termasuk perhiasannya juga. Semua tak luput ia masukkan. Dan sebenarnya ada juga beberapa sertifikat dan rumah ini, tapi Pak Bandi tidak mengambilnya karena semua itu untuk masa depan Andi dan Aini. Pak Bandi masihlah memikirkan nasib anak Susi dan anak perempuannya itu. Uang dan emas sudah cukup baginya. Dan semua itu tak luput dari perhatian Tommy. Setelah mendapatkan apa yang Pak Bandi inginkan, ia pun mengunci kembali brankas tersebut. Lalu bangkit dan menatap Tommy yang masih diam mematung di pojok kamar. Lihat apa kau? Cepat pergi. Tutup mulutmu rapat-rapat tentang kejadian ini atau kalau tidak aku juga akan menyeret namamu. Sentak Pak Bandi mengancam. Tunggu apa lagi, pergi sekarang juga. Sentak Pak Bandi lagi. Tommy yang ketakutan pun akhirnya lari keluar, jalannya begitu tergopoh-gopoh saking takutnya. Setelah Tommy pergi, Pak Bandi pun mengembalikan kalung tersebut dan memasangkannya kembali di leher. Susi. Ini bukan serta-merta kesalahanku dek, ini salahmu yang telah selingkuh di belakangku. Jadi jangan salahkan aku atas kematianmu ini. Aku tidak sengaja. Maaf ya aku pergi, dan aku mengambil sedikit tabunganmu. Ucap Pak Bandi sebelum pergi. Setelah mengatakan itu, Pak Bandi pun keluar kamar. Sebelum benar-benar minggat, Pak Bandi menuju ke ruangan kecil yang di mana ruangan itu dijadikan sebagai ruang kontrol CCTV. Pak Bandi mengutak-atiknya sebentar, lalu ia menghapus gambar dirinya. Jadi yang terlihat di CCTV hanya Tommy saja. Seketika Pak Bandi pun tersenyum, ia pun dapat pergi dengan tenang. Setelah dirasa cukup, Pak Bandi pun pergi lewat jendela yang ada di ruangan tersebut. Ia melakukan itu supaya ia tidak terekam CCTV kembali. Sampai luar ia pun masuk ke dalam mobil Susi, keadaan yang sedang sepi memudahkannya untuk pergi. Andi sedang sekolah, dan sampai sesore ini bocah itu belum pulang, dan Aini. Anaknya itu sedang ikut neneknya. Ibunya Susi. Ia pun pergi dan meninggalkan istrinya dalam keadaan telah meninggal dunia. Dan mengenai Aini, biarlah anaknya itu diasuh oleh embahnya. 43. Dengan mulusnya Pak Bandi pun melenggang begitu saja, ia pergi tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Perasaannya saat ini campur aduk, antara sedih dan senang. Sedih karena tanpa sadar telah membuat nyawa seseorang telah melayang, dan senang karena saat ini ia punya banyak uang. Dan untuk menghilangkan jejaknya nanti, ia berencana akan menjual mobil ini. Biar tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Biarlah orang-orang heran dirinya yang menghilang tiba-tiba. Bu, maafkan Bapak. Tunggu Bapak Bu, Bapak akan kembali ke Ibu. Kita akan bersama-sama lagi. Gumam Pak Bandi yang merasa menyesal teramat sangat. Ia menyesal telah menduakan istrinya itu. Pak Bandi sangat merindukan istri bawelnya itu, walau bawel dan sering marah-marah, tetapi kadar cinta Pak Bandi tak pernah berubah. Dan mengenai Susi, ia anggap terlena sebentar. Dan kini Pak Bandi berencana untuk merujuk istri pertamanya itu. Salah, Pak Bandi baru ingat, kalau mereka belumlah bercerai. Belum pernah sekalipun Pak Bandi menjatuhkan talaknya pada Bu Siti. Dan seketika senyum Pak Bandi pun terbit. Bu, Bapak incoming. Seru Pak Bandi yang kini wajahnya berubah jadi riang. Ia pun menambah kecepatan laju mobilnya karena sudah tidak sabar untuk bertemu istri pertamanya itu. 44. Di sepanjang perjalanan, Pak Bandi bersiul-siul merasa senang telah mempunyai uang banyak. Ia seolah lupa dengan keadaan Susi yang ada di rumah. Susi yang telah ia bunuh, Pak Bandi seolah melupakan kenyataan kalau ia telah menghabisi nyawa istri keduanya itu. Pak Bandi menganggap itu sebuah kecelakaan semata, yang tidak disengaja.
Memang benar kan kalau ia tak sengaja membunuh istri mudanya itu. Salah sendiri selingkuh dan membuatnya tersinggung dengan kata-kata yang diucapkan Susi. Jadi kan Pak Bandi gelap mata dan tak sengaja membunuhnya. Ya, Pak Bandi merasa itu bukanlah kesalahannya semata. Maaf ya Dek Susi, Mas sampai kelepasan begitu. Tapi mungkin itu karma untukmu karena selama ini kau selalu pembangkang jadi istri, selalu mengatur melawan dan merendahkan suami. Gumam Pak Bandi. Setelahnya Pak Bandi menambah kecepatan laju mobilnya karena sudah tak sabar ingin sampai di Jakarta. Lebih tepatnya tak sabar untuk menemui istri pertamanya. Apa Bandi sampai lupa, kira-kira di mana Faris membawa istrinya tinggal ya? Ah nanti sajalah ia pikirkan, yang penting ia sampai di Jakarta dulu, lalu menjual mobil dan setelah itu barulah ia mencari di mana alamat tempat tinggal istrinya itu. Di depan sana ada sebuah mobil sedan berwarna hitam. Pak Bandi yang tak sabar ingin cepat sampai Jakarta pun berniat menyalip mobil sedan itu, tapi bodohnya Pak Bandi menyalip saat di tikungan, ia menyalip dengan menangkap penuh gasnya. Saat akan bisa menyalip, tiba-tiba dari arah berlawanan muncul sebuah truk dadakan. Pak Bandi pun kaget luar biasa, mendadak Pak Bandi jadi panik, maju kena mundur pun kena, pikirannya seolah buntu. Karena tidak bisa berpikir di situasi mendesak itu, maka tabrakan pun tak terhindarkan. Tin, tin, terdengar bunyi klakson truk itu berkali-kali, lalu brak, brak. Mobil Ailanya pun beradu dengan truk, mobilnya yang jauh lebih kecil itu pun terlindas seketika oleh truk tersebut. Sampai ringsek dan gepeng. Pak Bandi tewas seketika di dalam sana. Mobil yang disalip Pak Bandi itu berhenti di bahu jalan, lalu keluar dari dalam mobil dan melihat hasil dari 45 kecelakaan yang ada di depan mata. Mereka yang berjumlah 3 orang pun kompak beristighfar. Inilah akibat nyalip di tikungan, dari arah berlawanan tidak terlihat ada kendaraan lain karena jalan yang menikung. Jadi pelajaran ya Fajar, supaya jangan asal menyalip. Ucap seorang ibu terhadap anaknya. Iya Bu, jawab Fajar dengan pandangan yang miris terhadap seseorang yang baru saja menyalipnya itu. Beberapa saat kemudian, kepolisian pun datang, mereka langsung mengusut kecelakaan tersebut, dan supir truk ditahan sementara. Walau ia salah, tetap saja akan dimintai keterangan. Dari pihak Fajar juga memberi keterangan, setelah semua jelas, kepolisian menyimpulkan kalau ini murni kecelakaan. Setelah semua jelas, mereka pun mulai mengeluarkan Pak Bandi yang sebagian sudah gepeng itu. Karena agak susah dikenali mereka pun membawanya ke rumah sakit terdekat, untuk diotopsi terlebih dahulu, dan mereka juga telah mengantongi identitas Pak Bandi. Mereka menemukan tas ransel berisi uang pakaian dan juga dompet Pak Bandi, semuanya ada di dalam tas itu. 4 jam sudah penyelidikan, jenazah Pak Bandi pun dipulangkan ke kediamannya, kediaman yang sesuai di KTP-nya. Di kediaman Susi. Andi barulah pulang sekolah, saat memasuki pekarangan rumahnya, Andi mengerit heran karena gerbang rumahnya yang terbuka lebar dan mobil ibunya yang tidak ada di tempat. Andi yang duduk di bangku kelas 1 SMU itu barulah pulang, dari sekolah ia langsung bermain ke tempat temannya, di sana Andi bermain PS hingga lupa waktu. Dan di jam 5 sore ia barulah pulang dari rumah temannya itu. Andi memarkirkan motor matiknya ke tempat biasa, ia melepaskan helm dan kemudian ia juga melepaskan sepatu dan menaruhnya ke rak khusus sepatu dan sendal yang tersedia di teras rumahnya itu. Setelahnya Andi masuk rumah, dengan sedikit keheranan yang menyelimutinya karena pintu rumah yang terbuka separuh. Lah semakin terheran-heran saat melihat pintu kamar ibunya yang tak tertutup sempurna. Ia pikir ibunya itu sedang pergi. Ah mungkin itu bapak sambungnya, kan di rumah ini tidak hanya dirinya dan ibunya saja, masih ada adiknya Aini beserta bapaknya Aini itu. Andi pun abai dan langsung menuju ke kamarnya. Malam pun telah tiba. Tepat pukul 7 malam,
Andi keluar dari kamarnya, ia melirik ke pintu kamar ibunya yang masih dalam posisi yang sama. Sedikit mengherankan memang, tetapi karena Andi sudah merasa sangat lapar pun langsung menuju ke meja makan. Dahinya kembali berkerut saat tak mendapati apapun di meja makan. Biasanya sudah terhidang macam-macam makanan dan lauk pauk, tetapi meja kok kosong melompong. 46. Begini. Cek. Ibu. Tumben gak masak. Decak kesal Andi. Dengan wajah yang menahan lapar, Andi pun berjalan menuju ke kamar ibunya. Tok. 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 Andi mengetuk pintu kamar ibunya tersebut. Pak. Seru Andi yang kembali mengetuk pintu. Tok. Tok. Bapak. Andi mau minta uang, buat beli makan. Seru Andi lagi. Andi kesal, karena bapak sambungnya itu tak menyahutinya. Dengan terpaksa Andi pun membuka pintu dan masuk ke dalam kamar ibunya. Sampai di dalam kamar, sontak saja Andi pun terlonjak kaget. Ia kaget saat melihat ibunya ada di dalam kamar. Ia kira tadi ibunya pergi dan belum kembali. Ternyata ibunya ada di rumah. Lalu siapa yang membawa mobil ibunya? Bapak sambungnya kah? Tetapi, tunggu. Andi merasa seperti ada yang aneh pada ibunya itu. Mengapa mata ibunya melotot dan tak berkedip-kedip? Dengan lidah yang sedikit menjulur keluar dan wajahnya yang pucat pasi. Andi pun mulai takut. Ibu. Gagap Andi mulai mendekat. Susi masih dalam keadaan duduk menyender di kepala ranjang, dengan mata melotot dan lidah yang sedikit menjulur keluar. Cara meninggalkan sungguh sangat mengenaskan. Dek. Andi mematung saat ia mencoba menyentuh ibunya tapi tubuh ibunya itu malah ambruk menyamping. Ibu. Ibu kenapa? Gagap Andi dengan dada yang bergemuruh hebat. Lagi, Andi pun mulai menyentuh tubuh ibunya yang cuma terbalut selimut itu. Andi memanggil dan mencoba membangunkan ibunya, tapi nihil, Susi sama sekali tak merespon. Dan Andi pun mulai histeris saat menyadari kalau ibunya telah tiada. 47. Ibu. Tidak. Ibu. Teriak Andi. Setelah mencoba beberapa kali membangunkan ibunya, dan ibunya tidak merespon. Andi pun langsung berlari keluar, dan berteriak di jalan depan rumahnya guna meminta tolong. Tolong. Tolong ibuku. Tolong. Teriak Andi sangat keras. Beberapa tetangga yang rumahnya dekat dengan rumah Susi itu pun seketika keluar dari rumah saat mendengar ada yang meminta tolong. Di. Ada apa tuh Le? Kok teriak malam-malam begini? Tanya Endang, salah seorang tetangga. Iyo, ada apa Andi? Sahut yang lain. Ibu Bulek. Ibu. Hiks. Gagap Andi dengan menangis terseduh-seduh. Ada apa dengan ibumu Andi? Ya, kenapa dengan Susi? Tanya mereka terheran-heran. Tolongon ibu Bulek Paklek, ibu gak bergerak sama sekali, ucap Andi lagi yang masih terisak-isak. Mereka semua pun saling pandang, lalu sedetik kemudian mereka pun berbondong-bondong masuk ke dalam rumah Susi. Astagfirullah. Ucap mereka serempak saat melihat kondisi Susi di dalam kamar. Salah seorang dari mereka pun mendekat dan mengecek hidung Susi, lalu ia menggelengkan. Inillahi wa inna ilaihi rojiun, serunya yang diikuti oleh semua orang. Jadi, ibu beneran sudah meninggal Paklek? Tanya Andi seolah tak percaya. Padahal tadi pagi ibunya itu baik-baik saja, dan sehat walafiat, sama sekali tidak ada tanda sedang sakit sama sekali. Mengapa ketika ia pulang ibunya sudah tak bernyawa? Iondi, ibumu sudah tiada. Ikhlaskan Yole. Serunya pada bocah itu. Andi pun terduduk lemas, ia menangis tergugu di dekat jenazah ibunya. Mereka semua pun menyiarkan kematian Susi, karena merasa ada yang janggal, Pak RT memutuskan untuk memanggil pihak kepolisian,
Andi juga memberitahu kalau di rumah mereka ada CCTV, polisi pun mengecek dan melihat dalang dari semua ini. Mereka pun menemukan Tommy sebagai pelakunya. Tommy pun langsung diringkus saat itu juga. Saat Tommy ditangkap, Tommy pun membeberkan semuanya. Memang benar aku ada di sana. Tapi kami hanya bercinta saja, dan itu pun aku dibayar. Yang membunuh Mbak Susi adalah suaminya sendiri, karena memergoki Mbak Susi yang sekingkuh, Om Bandi pun mencekiknya sampai Mbak Susi tiada. Lalu Om Bandi pergi dengan membawa banyak uang. Beber Tommy, dan pernyataannya itu membuat semua orang tercengang. Lalu pihak kepolisian pun melakukan olah TKP, dan mereka menemukan beberapa sidik jari dan yang paling 48. Jelas adalah di leher Susi ada bekas cekikan seperti apa yang dikatakan oleh Tommy. Hasilnya akan keluar besok pagi, kata Pak Polisi. Setelahnya polisi pun bubar dan hanya meninggalkan keluarga yang sedang berkabung. Karena sudah malam, mereka memutuskan untuk memakamkan jenazah Susi esok pagi, sambil menunggu hasil dari kepolisian. Sedangkan Tommy tetap diamankan di kantor polisi. Semalaman suntuk, Andi membaca Yasin untuk ibunya, tentu saja ia ditemani oleh banyak orang. Beberapa ada yang mengaji dan beberapa ada yang ngobrol dan menghibah. Pagi yang dinanti-nanti pun telah tiba, makam pun juga selesai digali, semua persiapan pun juga telah selesai. Hanya tinggal menunggu hasil dari kepolisian. Tak lama 2 orang polisi datang, dan mengabarkan kalau pelaku utama memanglah suami korban. Andi mengepalkan kedua tangannya saat kenyataan bahwa bapak sambungnya lah yang telah membunuh ibunya. Akan kubalas kau tua bangka. Beraninya kau telah merenggut satu-satunya milikku. Jerit Andi dalam hati, ia pun memupuk dendam pada bapak sambungnya itu. Setelah semua jelas, mereka pun bersiap akan mengantar jenazah Susi ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tetapi tiba-tiba terdengar suara ambulans yang memekikkan telinga. Para warga pun saling pandang, mereka terheran-heran saat melihat ada sebuah mobil ambulans yang masuk ke pekarangan rumah Susi. Lalu terlihatlah salah seorang petugas turun dari mobil ambulans tersebut. Permisi. Apakah benar ini kediaman Nyonya Susilowati? Tanya petugas tersebut. Ya benar, ini rumah Susi. Ada apa ya mas? Seorang bapak-bapak membenarkan lalu bertanya. Maaf sebelumnya kalau kami menyampaikan kabar duka, kami kesini untuk mengantarkan jenazah suami dari Nyonya Susi, yaitu Bapak Subandi. Bapak Subandi meninggal dunia akibat laka lantas dan meninggal di tempat. Jelas petugas tersebut. Astagfirullah. Ucap mereka semua. 49. Semua orang yang sedang melayat di rumah Susi tercengang dengan kabar yang ada. Pak Bandi juga meninggal. Pasangan suami istri meninggal di satu waktu yang sama. Astagfirullah. Ucap mereka dengan serempak. Jadi yang ada di dalam sana itu Pak Bandi? Tanya seorang warga memastikan. Sedangkan Andi diam mematung. Ya Pak, jenazah yang saya antar itu adalah Pak Subandi. Ini ada surat pernyataan otopsi dan juga barang milik jenazah. Mobil yang dikendarai Pak Bandi bertabrakan dengan sebuah truk tronton dan mobilnya penyek, begitupun Pak Subandi. Tubuh korban tak bisa dikenali karena gepeng dan hancur, tapi dari hasil DNA menyatakan kalau identitas korban sesuai dengan yang ada di dalam tas tersebut. Tadi kami mengantar jenazah ke Kampung Kuningan, tapi kata tetangga sana Pak Subandi sudah pindah tempat ke kampung ini. Jadi kami mengantar jenazahnya ke sini. Jelas petugas ambulans panjang lebar. Sebelumnya, petugas ambulans mengantar jenazah Pak Bandi di kampung sebelah, yaitu Kampung Kuningan yang dimana kampung kelahiran Pak Bandi. Tapi saat sampai sana, para warga memberitahu kalau Pak Bandi sudah tidak tinggal di Kampung Kuningan, melainkan di kampung sebelah ikut dengan istrinya. Mendengar pernyataan para warga Kuningan,
petugas ambulans pun memutuskan untuk mengantar jenazah korban laka lantas tersebut ke rumah istrinya. Warga Kampung Kuningan bukan maksud menolak, tetapi kalau masih ada keluarga istrinya mengapa mereka yang mengurus? Begitulah pikir mereka. Setelah mendengar penjelasan dari petugas ambulans itu pun para warga mengangguk paham, lalu orang yang menerima tas Pak Bandi pun membuka tas tersebut dan matanya langsung terbelalak seketika. Di dalam tas ada banyak gepokan yang berwarna merah. Dan ada beberapa kotak emas. Lalu ia lebih memilih mengambil dompet buluk berwarna hitam dan membukanya. Ia pun mengecek KTP yang ada di dalam dompet, dan benar saja, KTP itu benarlah milik Pak Bandi. Merasa yakin kalau itu memang benar jenazah Pak Bandi, ia pun menyuruh petugas ambulans untuk menurunkan jenazah Pak Bandi. Sebagai kaum muslim terlebih satu kampung, mereka diwajibkan untuk mengurus seseorang jika meninggal dunia. Berdosa jika mereka mengabaikannya. Apalagi Pak Bandi ini sudah menjadi warga sini. Sudah hampir 4 tahun Pak Bandi tinggal di kampung istri keduanya ini. Petugas ambulans mengangguk, lalu kembali menuju mobil ambulans untuk menurunkan jenazah Pak Bandi, tentu saja dibantu dengan rekannya, dan beberapa warga pun juga ikut membantu. Karena tubuh Pak Bandi sudah hancur, jenazah Pak Bandi sudah disucikan dari pihak rumah sakit dan langsung dimasukkan ke dalam peti. Melihat itu Andi segera mendekat. 50. Tunggu. Cegah Andi. Mereka yang sedang berusaha menurunkan peti jenazah Pak Bandi pun berhenti seketika lalu menoleh pada Andi dengan tatapan bingung. Kalian mau apa? Apa mau menurunkan mayat pembunuh itu? Dan menaruhnya di rumahku? Tidak. Aku tidak mengizinkan. Dia adalah pembunuh ibuku. Aku tidak ridho jika jenazahnya disemayamkan di rumahku. Terang Andi menolak tegas jenazah Pak Bandi disemayamkan sejenak di rumahnya. Ia tidak ikhlas jika jenazah pembunuh itu ada di rumahnya. Mata Andi menyala-nyala terlihat sekali ia sangat membenci bapak sambungnya itu, walau sudah menjadi jenazah, tapi Andi tetap membencinya. Astagfirullah. Lagi, mereka semua kompak beristighfar. Lalu salah seorang bapak mendekati Andi. Nak Andi, tidak boleh begitu, sebenci apapun kita pada orang tersebut, dan seburuk perlakuannya terhadap seseorang, kita tetap tidak boleh menolak jenazahnya. Berdosa nak. Ingatlah. Sebelum kejadian ini bukankah beliau selalu bersikap baik kepadamu dan ibumu? Ucap bapak tersebut berusaha membuka pikiran Andi. Anak yang sedang dalam mencari jati diri tersebut, anak yang baru dalam tahapan itu belumlah bisa berpikir jernih. Egonya masih terlalu besar. Andi sama sekali tak terketuk hatinya yang sekeras batu tetap menolak jenazah Pak Bandi disemayamkan di rumahnya. Gak. Aku tetap gak ikhlas. Sebagai pemilik rumah aku gak mengizinkan mayat pembunuh itu berada di rumahku. Pergi. Bawa pergi mayat pembunuh itu. Teriak Andi yang keras kepala. Ia sama sekali tidak mempunyai kenangan manis dengan bapak sambungnya itu, melihat masa lalu, memanglah bapak sambungnya itu selalu bersikap baik kepadanya. Bersikap seolah-olah menjadi bapak yang bertanggung jawab. Pak Bandi juga sudah berusaha untuk mendekati anak dari istrinya itu, tetapi kekerasan hati Andi, menolak kehadiran Pak Bandi di hidupnya. Tetapi karena melihat ibunya bahagia bersama Pak Bandi, Andi terpaksa menerimanya sebagai bapak sambung. Tetapi selama hidup satu rumah, Andi berusaha menjaga jarak. Tidak dekat dengan Pak Bandi, tetapi Andi sayang dengan adiknya itu. Walau adiknya itu memiliki titisan darah dari Pak Bandi, tetap saja ini berasal dari rahim ibunya. Nak Andi. Istighfar nak. Ucap yang lain lagi mengingatkan Andi. Sekali gak ya enggak. Gara-gara dia, satu-satunya orang yang kupunya meninggal. Gara-gara dia juga sekarang aku menjadi yatim piatu. Pokoknya aku gak menerima kehadiran jenazah pembunuh itu. Buang saja ke laut, biar dimakan hiu sekalian.
Teriak Andi bersikukuh. Andi menangis dalam diam. Air matanya bercucuran memendam rasa benci yang teramat dalam pada bapak sambungnya itu. Lalu seorang Pak Kiai yang bertanggung jawab di kampung itu pun mendekat. Sudah, tidak apa-apa. Kita bawa saja jenazah Pak Bandi di masjid. Kita langsung saja sholatkan di sana. Sambil menunggu liang kuburnya jadi, biarlah jenazahnya di masjid saja. Ujar Pak Kiai menengahi. 51. Usulan Pak Kiai pun diangguki oleh semua orang. Ya, begitu lebih baik. Pikir mereka semua. Ini jenazahnya sudah disucikan Mas. Tanya Pak Kiai pada petugas ambulans. Dua petugas ambulans kompak mengangguk. Sudah Pak Kiai, jenazah sudah dimandikan dan bisa langsung dimakamkan. Jawab salah satunya. Pak Kiai terlihat mengangguk. Sudah, ayo kita berangkat. Kasihan jenazahnya harus menunggu lama. Ujarnya. Mereka pun mengangguk setuju. Sebelum dua jenazah diberangkatkan, dua orang polisi yang masih berada di sana pun mendekati pihak keluarga. Andi. Berarti kasusnya sudah selesai ya? Tersangka utamanya sudah ditemukan dan tersangka kedua tetap akan kami proses. Setelahnya kasus akan kami tutup. Ujar Pak Polisi. Penjarakan lelaki itu Pak. Kalau perlu seumur hidup. Seru Andi dengan kilatan api kemarahan di matanya. Walau bukan Tommy yang membunuh ibunya, tetap saja Tommy bersalah karena semua yang terjadi akibat keberadaan Tommy yang menjadi selingkuhan ibunya. Andi menyalahkan kedua orang itu tanpa mau melihat kesalahan ibunya. Kami akan menghukumnya sesuai apa kesalahannya, sudah kami permisi dulu. Tanggap Pak Polisi lalu pergi dari rumah duka. Setelah kepergian Pak Polisi, para warga pun mulai membawa kedua jenazah menuju masjid kampung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Seru mereka semua beriringan membawa dua jenazah. Sampai di masjid, mereka pun bergantian menyolatkan kedua jenazah. Jenazah didahulukan karena setelahnya akan langsung dimakamkan. Sedangkan jenazah Pak Bandi berikutnya, tapi disemayamkan sebentar di masjid sambil menunggu liang kuburnya jadi. Di kota, salah seorang tetangga dari kampung Kuningan memberi kabar pada Faris. Faris mendapatkan kabar kalau bapaknya telah meninggal dunia. Tentu saja Faris kaget bukan main, apalagi saat mendengar cerita bagaimana bapaknya itu meninggal. Dengan perasaan gusar dan kalut, Faris mendekati ibunya yang berada di samping berangkat Farah. Farah dan Mario sudah dioperasi, dan operasinya berhasil. Keduanya berhasil diselamatkan dan saat ini sedang menjalani masa pemulihan. Farah dan Mario ditempatkan di satu kamar, itu dilakukan untuk mempermudah petugas polisi untuk 52. Menjaganya. Ya, mereka tidak bisa bebas begitu saja. Mariana melaporkan keduanya atas pasal perselingkuhan dan perzinahan. Jadilah setelah sehat nanti Farah dan Mario akan langsung dimasukkan ke dalam penjara. Bu, panggil Faris dengan suara yang tercekat di tenggorokan. Bu Siti dengan wajah lelahnya menoleh. Ada apa Riz? Kenapa wajahmu tegang dan pucat begitu? Bu Siti menatap aneh pada putranya yang berwajah pucat bercampur tegang. Bapak Bu. Bapak. Lirih Faris menahan tangis. Walau kemarin sempat marah dan kecewa pada bapaknya, tetap saja Faris merasa sedih dan kehilangan saat mendengar kabar kalau bapaknya meninggal dunia. Kenapa dengan bapakmu? Jangan sebut namanya lagi Riz, dia sudah bahagia dengan istri mudanya. Kalau kamu punya uang, ibu pengen cerai saja dengan bapakmu Riz. Sarkas Bu Siti dengan wajah yang kesal. Bapak. Meninggal Bu. Bapak dikabarkan meninggal ketabrak truk, kata Faris menjelaskan. Matanya memerah dan sebentar lagi tangisnya akan tumpah. Mendengar itu, sontak saja mata Bu Siti membelalak, mulutnya menganga lebar. Lalu ia menggeleng-gelengan kepalanya tanda tidak percaya. Tidak.
Mungkin, desis Bu Siti menolak untuk percaya. 53. Tidak mungkin. Desis Bu Siti yang menolak untuk percaya. Ini serius Bu, kata Pak Jamal, Bapak sudah meninggal dunia, entah seperti apa kronologinya Bapak sampai ketabrak truk. Lanjut Faris yang sudah pecah tangisnya. Faris menangis terisak-isak, menangisi bapaknya yang meninggal. Bu Siti mematung, lalu otaknya mulai berputar memutar kenangan-kenangan indahnya berasa Pak Bandi di masa lalu. Lalu sedetik kemudian, Bu Siti pun menangis histeris. Tidak mungkin. Bapakmu tidak mungkin meninggal Faris.